Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dia Zafira, Kak Dani Astuti Dudi, Kak Deviansyah, Kak Windia Priyani, Kak Arif Rahman, dan Kak Muhammad Kiki Firmansyah. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai perilaku organisasi pada perusahaan PT Mitsubishi Karmayuda Motor and Factoring. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok atau tim kerja yang pernah dibentuk dalam perusahaan tersebut. Jelaskan karakteristik dari pemilihan atau penentuan susunan anggota kelompok tersebut. Nah, di perusahaan Mitsubishi Motor Karmayuda Indonesia, kelompok atau tim kerja dibentuk biasanya dari beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugasnya tersendiri. Nah, biasanya itu terdiri pastinya ada karyawan senior, yang dimana kalian sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi di bidang pekerjaan tersebut. Karyawan tersebut bisa memberitahu kepada karyawan yang lain mengenai hal apa yang mesti dilakukan dalam pekerjaannya. Nah, selain karyawan senior, ada juga karyawan ahli, di mana karyawan yang memiliki keahlian khusus, seperti contohnya karyawan yang mempunyai keahlian dalam bidang komputer. Keahlian tersebut digunakan untuk bisa menginput informasi atau hasil kerja dari kelompok atau tim kerjanya. Nah, ada pula karyawan berpengalaman. Karyawan yang sudah mempunyai pengalaman dalam pekerjaan yang akan dihadapi. Tugas karyawan tersebut adalah untuk menginfokan bagaimana cara kerja yang benar, yang cepat, dan cepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dihadapi. Lalu ada juga karyawan baru. Karyawan baru ini adalah karyawan yang masih minim pengalaman atau karyawan baru yang masih terus belajar. Karyawan ini dibutuhkan dalam tim untuk membantu timnya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan juga bisa belajar untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Slide selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari definisi kepemimpinan. Itu ada beberapa pengertian dari beberapa ahli. Di antaranya adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan kelompok tersebut. Biasanya kepemimpinan itu ada gayanya. Di setiap perusahaan itu pasti ada memiliki gaya kepemimpinannya yang berbeda-beda. Bahkan di satu perusahaan itu memiliki departemen atau divisi yang begitu banyak dan memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya sangat mempengaruhi dari pemimpin tersebut untuk mempengaruhi anggotanya sendiri. Secara garis besar sih ada dua gaya kepemimpinan, yaitu secara otoriter dan demokrasi, di mana otoriter ini itu berdasarkan atas kekuasaan dan otorisasi untuk mengerjakan tugas-tugas kepemimpinannya. Berbeda dengan demokrasi yang sering dikaitkan dengan personal, itu sering mengikut sertakan bahkan untuk melibatkan setiap anggotanya dalam memecahkan suatu masalah atau membuat keputusan. Nah, kebetulan dalam konteks PT Mitsubishi Karmayuda Motors and Factoring, saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu karyawan, kebetulan dari divisi atau Departemen Quality Control. Itu di dalam tim worker quality control-nya menganut gaya otoriter, gaya kepemimpinan otoriter, di mana ada beberapa poin, ada beberapa parameter dan poin yang harus diperhatikan secara ketat dan diawasi secara ketat karena menyangkut kualitas dan kuantitas dari produk yang diproduksi, sehingga kualitas dan kuantitas ini sangat berpengaruh pula kepada keberhasilan dari suatu perusahaan. Jadi sangat patut sekali untuk setiap pelaksanaannya diawasi secara ketat. Jika dibandingkan dengan demokrasi, itu sangat tidak relevan jika quality control ini menganut demokrasi.
Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya bagaimana pemimpin mengelola dan mempengaruhi tim kerja untuk mencapai tujuan. Di sini saya mengambil 3 poin. Untuk yang pertama, dari PTMMKI ini telah memberlakukan dan menerapkan SOP, baik dari pemimpinnya maupun dari tim kerjanya. Mereka bersama-sama dalam menjalankan SOP tersebut. Kemudian untuk poin kedua, mengedukasi, mengarahkan, memberikan kepercayaan. Di sini PTMMK ini pemimpin ya memberikan edukasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada tim kerjanya, maupun untuk tim kerja yang sudah lama dan untuk tim kerja yang baru. Kemudian untuk poin yang ketiga ini melakukan pengawasan, memperbaiki dan mengevaluasi. Selain dari memberikan edukasi, mengarahkan dan juga memberikan kepercayaan, namun dari pemimpin PTMMKI ini berperan dalam melakukan pengawasan. Jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam tim kerjanya, dari pemimpinnya ini akan memperbaiki, yang selanjutnya akan dievaluasi. Seperti itu. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya, selanjutnya saya akan membahas bagaimana pola budaya yang dikembangkan dalam kelompok tersebut. Pola budaya yang dikembangkan dalam kelompok atau tim kerja di perusahaan Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia atau MMKI tersebut mencerminkan nilai-nilai kolaborasi, pembelajaran, dan pengembangan diri. Berikut adalah beberapa pola budaya yang mungkin dikembangkan dalam kelompok tersebut. Yang pertama, kolaborasi. Tim kerja di MMKI mendorong kolaborasi antara anggota tim dengan berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman. Di sini setiap anggota tim dihargai atas kontribusinya dan mereka didorong untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran. Anggota tim yang memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih tinggi diharapkan untuk menjadi mentor bagi anggota tim lainnya. Mereka berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka untuk membantu rekan-rekan mereka tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, penerimaan terhadap karyawan baru. Karyawan baru disambut dengan baik dalam tim kerja dan diberikan kesempatan untuk belajar dan berkontribusi sesuai dengan potensi mereka. Mereka didorong untuk bertanya, mencari bantuan, dan berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek tim. Selanjutnya, pengembangan diri. Tim kerja menciptakan lingkungan di mana setiap anggota merasa didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. Mereka didorong untuk bertanya, ini bisa melalui pelatihan internal, pengalaman kerja langsung, dan mentorship. Kesadaran atas peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tim. Mereka bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka dan konstruktif. Budaya komunikasi terbuka ditekankan dalam tim, di mana anggota tim merasa nyaman untuk menyampaikan ide, masalah, atau perhatian mereka dengan jujur dan konstruktif. Pola budaya ini tidak hanya mendukung kinerja tim yang efektif, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja menyenangkan dan berdaya dorong bagi semua anggota tim MMKI. Selanjutnya. Terima kasih Bang Deviansyah. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena sinyal yang tidak stabil. Selanjutnya ada bagaimana pola yang dijalankan untuk mengatasi konflik dalam kelompok atau perusahaan tersebut. Menurut Robbins and Judge tahun 2013, konflik adalah sebuah proses yang diambil ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif dan sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama.
Dalam PT MMKI, konflik merupakan hal yang sangat wajar terjadi karena itu adalah alamiah yang keluar dari diri manusia. Karena perbedaan persepsi yang dikarenakan karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik, atau disebut dengan ilmu resolution focused view of conflict. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Dan oleh karena itu, konflik harus dikelola dengan baik. Ketika terjadi konflik, biasanya karyawan melakukan negosiasi. Menurut Ivan Sevis tahun 2007, negosiasi merupakan sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat dan berusaha mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Sofia tahun 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berikut merupakan langkah-langkah dari negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yang kedua ada penentuan aturan dasar, yang ketiga penjelasan dan pembenaran, dan yang terakhir ada tawar-menawar atau pemecahan masalah. Selanjutnya boleh dilanjut dengan Bang Arif. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai uraian apa saja komitmen yang disampaikan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendorong kinerja dari kelompok tersebut. Dalam kasus PT MMKI ini, komitmen organisasi secara umum merupakan suatu ketentuan yang disetujui bersama dari semua karyawan dalam suatu organisasi mengenai pedoman, pelaksanaan, serta tujuan yang ingin dicapai bersama di masa yang akan datang. Lalu untuk definisi dari komitmen organisasi sangat banyak dan masing-masing pendapat berbeda-beda. Nah, kita ambil garis kesimpulannya bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi seseorang dan loyalitas pada organisasi. Sayangnya meskipun masih belum banyak yang memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh, yang padahal pemahaman tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang sangat kondusif, produktif, sehingga perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Dan dalam kasus ini, komitmen yang diberlakukan pada PT MMKI meliputi yang pertama komitmen berkesinambungan atau continuous commitment, yaitu komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi. Yang kedua adalah komitmen terpadu atau cohesion commitment, yaitu komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di dalam organisasi. Nah, biasanya ini terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi merupakan norma yang bermanfaat. Yang ketiga, ada komitmen kontrol atau kontrol komitmen, yaitu komitmen anggota pada norma anggota organisasi yang memberikan perilaku yang diinginkan. Norma yang dimiliki organisasi mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkan. Jadi komitmen terkontrol ini membawa komitmen kepada perubahan yang lebih baik dan etos kerja yang meningkat. Namun ada baiknya PT MMKI ini menerapkan komitmen yang terstruktur sehingga kinerja karyawannya lebih maksimal lagi. Nah, adapun komitmen yang terstruktur itu seperti seperti aktif komitmen. Lalu aktif komitmen itu biasanya terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. Lalu kedua ada continue commitment atau muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena kebutuhan, yaitu meliputi gaji dan keuntungan lainnya atau karena tidak menemukan pekerjaan lain. Yang terakhir ada normatif komitmen yang timbul dari nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, selain itu, komitmen organisasi juga memberikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Adapun faktornya yang pertama, kemauan pegawai atau need yang biasanya perusahaan tidak mengetahui need-nya pegawai. Nah, dari itu bekerja lebih giat dan dengan sekuat tenaga demi mencapai tujuan organisasi mencerminkan tingginya tingkat komitmen pegawai. Yang kedua ada kesetiaan atau loyalitas. Jadi ketika sudah need-nya terpenuhi, biasanya
karyawan akan loyalitas. Nah, secara umum kesetiaan menunjuk kepada tekad dan kesanggupan yang mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kebanggaan pegawai atau integritas, ya kan, yang dimiliki komitmen organisasi tentunya akan merasa bangga dapat bergabung dengan perusahaan dalam kerangka komitmen. Kebanggaan pegawai pada organisasi disebabkan antara lain pegawai merasa organisasi mampu memenuhi kebutuhan dan menyediakan sarana yang diperlukan. Terima kasih, sekian dari saya.